Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Selamat pagi juga para orang tua luar biasa yang masih setia menemani anak-anak belajar hari ini. Bertemu kembali. Pada hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita masih pada tema 6, subtema 1, pembelajaran 5. Tapi seperti biasa sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari berdoa. Baik, terima kasih anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu. Tetap jaga kesehatan. Tetap semangat belajar meskipun kita belajar dari rumah. Baik, hari ini kita akan belajar pada pembelajaran 5, yaitu tentang yang pertama, menjelaskan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, yang kedua adalah menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi. Dan yang ketiga adalah menjelaskan tangga nada slendro. Oke. Kita akan mulai. Yang pertama tentang menuliskan kembali. Bukan menuliskan kembali. Yang pertama adalah menjelaskan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kalor yang dimanfaatkan dapat mempengaruhi wujud benda. Kalor dapat menyebabkan terjadinya pemuaian atau penyusutan suatu benda. Nah, pemuaian itu adalah perubahan benda oleh kalor yang mengakibatkan pertambahan ukuran dan volume benda. Saya ulangi, pemuaian adalah perubahan benda oleh kalor yang mengakibatkan pertambahan ukuran dan volume benda. Sedangkan penyusutan adalah perubahan benda oleh menurunnya suhu yang mengakibatkan pengurangan ukuran dan volume benda. Ya. Maaf. Jika pemuaian itu adalah mengakibatkan pertambahan, maka pada penyusutan mengakibatkan pengurangan ukuran dan volume benda. Nah, misalnya berikut ini adalah contoh pemuaian dan penyusutan benda. Yang pertama adalah contoh pemuaian. Nah, misalnya pada pemasangan rel kereta api yang bercelah dapat mencegah rel melengkung saat terjadi pemuaian. Jadi, rel dipasang dengan memberikan celah, sehingga ketika rel tersebut memuai, maka rel tersebut tidak melengkung. Nah, kemudian contoh selanjutnya adalah contoh penyusutan. Contoh penyusutan benda misalnya ban sepeda yang terlalu lama diletakkan di atas lantai dapat menyebabkan udara di dalam ban menyusut, sehingga ban tersebut menjadi kempes karena mengurangi volume. Maka ban tersebut akan kempes. Oke? Sampai di sini anak-anak bisa membedakan antara pemuaian dan penyusutan? Bisa ya? Kalau pemuaian itu adalah bertambah volume, sedangkan penyusutan itu berkurang. Oke? Nah, selanjutnya kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang menuliskan kembali informasi dari
teks eksplanasi. Dalam menuliskan kembali informasi melalui tulisan dapat dilakukan dengan kegiatan membaca dengan cermat. Jadi, kalian harus membaca dengan cermat. Kemudian, kalian dapat menyusun menjadi sebuah karangan dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Informasi yang disampaikan dapat ditulis dalam bentuk ringkasan ataupun dalam bentuk cerita. Nah, langkah-langkah yang kalian lakukan untuk bisa menuliskan kembali informasi teks adalah: yang pertama, perhatikan judul dan tema dalam teks. Kemudian, tentukanlah gagasan pokok setiap paragraf dalam teks. Yang ketiga, kembangkan gagasan pokok menjadi sebuah cerita yang padu, yang berurutan, dengan menggunakan bahasamu sendiri. Kemudian, saat menuliskan kembali, perhatikan keruntutan informasi yang kamu peroleh. Jadi, dia harus berurutan. Oke? Nanti kalian akan belajar atau akan diberi tugas tentang bagaimana menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi. Nah, selanjutnya tentang menjelaskan tangga nada slendro. Nah, pada pembelajaran kalian yang lama, yang lalu, kalian sudah belajar tentang apa itu tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang memiliki 5 nada. Nah, tangga nada pentatonis biasanya digunakan pada lagu-lagu daerah. Lagu-lagu daerah tersebut diiringi dengan alat musik daerah, misalnya gamelan Sunda atau gamelan Jawa dan Bali. Tangga nada pentatonis ini ada 2 macam, salah satunya yaitu tangga nada slendro atau biasa disebut laras slendro. Tangga nada slendro adalah tangga nada yang memiliki 5 nada dengan ciri pada umumnya bersifat gembira, lincah, dan riang. Nah, contoh tangga nada slendro ada di sini. Untuk dia intervalnya kita sudah pelajari pada pelajaran sebelumnya. Contoh lagu yang biasa dinyanyikan dengan tangga nada slendro yaitu lagu Lir Ilir dari Jawa, Cincang Keling dari Jawa Barat, dan Cening Putri Ayu dari Bali. Kalian nanti bisa mencari lagu dari daerah NTT yang menggunakan tangga nada slendro dan kalian bisa mempraktekkannya. Oke, sampai di sini anak-anak sudah paham? Ya. Untuk hari ini pelajaran kita cukup sampai di sini. Kita akan bertemu kembali pada pembelajaran 6. Nah, sebelum kita akhiri seperti biasa, jangan lupa untuk berdoa. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat.